Dan kali ini aku lagi ada di bagian koleksi senjata tradisional Palembang. Di sini ada beberapa jenis keris dan senjata tajam lain yang dulu dipakai di masa Kesultanan. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini namanya keris rambe ayam. Keris ini punya bentuk bila yang melengkung, halus dan lebih ramping. Namanya disebut rambe ayam karena ujung bilanya menyerupai paruh ayam. Senjata ini biasanya dipakai oleh bangsawan Palembang sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Yang kedua ada keris brojol. Berikutnya ada keris brojol. Ini salah satu jenis keris yang paling tua. Ciri khasnya adalah bila lurus tanpa lekukan dan bentuknya sederhana. Meskipun tampak simpel, keris ini punya makna filosofis yang keteguhan dan kejujuran di masa lampau. Keris seperti ini sering dibawa oleh pria Palembang sehari-hari. Yang ketiga adalah tumbak lado. Ini adalah senjata berbentuk tusukan dengan bila kecil yang ujungnya mirip cabai lada. Makanya disebut tumbak lado. Senjata ini biasanya digunakan untuk pertahanan jarak dekat dan merupakan salah satu senjata penting di masa Kesultanan Palembang. Dan yang terakhir, ini adalah rudus. Ini senjata mirip parang dengan bila pendek dan agak melengkung. Rudus dulu dipakai oleh prajurit Palembang karena bentuknya yang ringkas dan mudah digunakan. Selain sebagai senjata, rudus juga menjadi simbol keberanian para pasukan kerajaan. Jadi, itulah beberapa jenis senjata tradisional Palembang yang tersimpan di museum ini. Bukan hanya punya fungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga mempresentasikan budaya, status, sejarah panjang Kesultanan Palembang. Semuanya punya cerita yang menarik untuk dipelajari. Halo semuanya, di video kedua ini aku mau jelasin tentang salah satu tradisi penting dalam budaya Melayu Palembang, pemberian nama bayi dalam adat Melayu Palembang. Upacara ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 7 hari dan disebut sebagai nyokor atau ngonteng. Tradisi ini digabungkan dengan prosesi akikah sebagai bentuk rasa syukur keluarga atas kelahiran bayi. Kelahiran bayi. Dalam adat Melayu, bayi laki-laki biasanya diakikahkan dengan 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan hanya 1 ekor kambing. Pada prosesi ini, berbagai perlengkapan khas digunakan. Ada kain tapis atau kain songket. Tempat bayi dibedong dan dibaringkan selama prosesi. Ada juga gunting tradisional yang dipakai untuk memotong sedikit rambut bayi sebagai simbol bersih dan suci. Di samping itu terdapat wadah cacapan, yaitu tempat air bunga yang dipakai untuk menyentuh atau membasuh kepala bayi sebagai bagian dari doa-doa keselamatan. Kemudian ada nampan kuningan yang biasanya digunakan untuk menaruh perlengkapan upacara. Salah satu benda penting lainnya adalah Kitab Al-Barzanji yang dibacakan selama upacara sebagai doa dan harapan baik untuk masa depan si bayi. Semua perlengkapan ini menggambarkan betapa kayanya tradisi Melayu Palembang dalam menyambut kelahiran seorang anak dan bagaimana budaya serta nilai keagamaan digabungkan dalam satu prosesi yang sakral. Jadi, itulah sekilas penjelasan tentang upacara pemberian nama dalam adat Melayu Palembang. Di video terakhir ini adalah salah satu peninggalan budaya Melayu Palembang, khususnya yang digunakan dalam upacara adat pernikahan. Di bagian tengah, ada pelaminan adat Palembang dengan ukiran emas yang menjadi ciri khasnya. Ukiran-ukiran ini biasanya dibuat dengan motif bunga dan sulur yang melambangkan keindahan serta kejayaan masa kerajaan Sriwijaya. Warna merah dan emas yang mendominasi pelaminan juga punya makna tersendiri. Merah melambangkan keberanian dan kebahagiaan, sedangkan emas melambangkan kemakmuran dan kehormatan dalam adat Melayu. Perabot di sekelilingnya seperti kursi pengantin, meja kecil lemari, serta ukiran dan payung adat semuanya adalah perlengkapan yang biasa dipakai dalam prosesi pernikahan tradisional Palembang. Masing-masing punya fungsi dan simbol terutama sebagai tanda penghormatan kepada kedua mempelai. Di sampingnya juga terlihat papan informasi tentang
rangkaian acara setelah upacara perkawinan seperti nganter ke baking, pengantin balik, sampai mandi swimbur. Semua tahapan ini adalah bagian dari tradisi turun-menurun masyarakat Melayu Palembang. Jadi inilah sekilas tentang peninggalan adat Melayu Palembang yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, itu dia perjalanan saya hari ini di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kita sudah melihat berbagai peninggalan yang memperlihatkan bagaimana budaya Palembang berkembang melalui pengaruh Melayu, mulai dari pelaminan adat, ukiran emas, hingga perlengkapan upacara pernikahan tradisional. Semua benda ini bukan hanya pajangan, tetapi juga bagian dari sejarah yang menunjukkan identitas dan kekayaan budaya masyarakat Palembang. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang warisan budaya daerah. Sampai jumpa!